Oke Bang Sadrak, ini kan terkait Yoni Dores ya. Katanya pernyataan dari Yoni Dores ini kemarin SP3 ini dari Polda ini katanya sepihak. Mungkin dia tidak dilibatkan. Maksudnya tuh dari Bang Sadrak mewakili dari Bilar, itu gimana tanggapannya? Oke, baik. Terima kasih. Intinya itu sebenarnya saya itu sudah tidak mau lagi menyampaikan statement apapun. Cuma bagi saya ada beberapa hal yang mungkin harus saya luruskan dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Saudara Yoni Dores ya. Tapi harapannya mungkin ini kita nggak usah memperpanjang lagi, tapi saya mencoba meluruskan aja sebagian dari statement yang disampaikan terkait dengan pernyataan bahwa SP3 itu dilakukan secara sepihak oleh pihak kepolisian ataupun rekan-rekan penyidik. Saya rasa itu pernyataan yang agak keliru. Kenapa? Karena proses penghentian penyelidikan yang dilakukan oleh rekan-rekan dari penyidik itu sudah melalui proses yang cukup panjang, di mana proses ini sudah dilalui kurang lebih hampir 9 bulan prosesnya. Apakah dalam 9 bulan itu penyidik hanya bekerja berdasarkan dari statement Lesti Kejora saja? Saya rasa itu juga tidak tepat. Kenapa? Karena penyidik juga sudah melibatkan beberapa instansi pemerintah dan juga dari ahli-ahli yang memang memahami dan menguasai betul terkait dengan hak cipta, di mana telah melibatkan Kementerian Hukum dan HAM, salah satunya melalui Dirjen Haki untuk dijadikan sebagai ahli, kemudian ahli hukum pidana, dan juga ahli-ahli lain yang dianggap perlu dan memiliki kemampuan dan keahlian untuk menjelaskan duduk dan kronologi dari perkara ini. Jadi balik lagi seperti yang saya sampaikan, kami mencoba meluruskan bahwa SP3 ini bukan proses yang sederhana, tapi ini merupakan proses yang panjang dan memakan waktu yang cukup lama. Jadi apa yang disampaikan Saudara Yoni Dores itu tidak tepat. Begitu. Dia mempertanyakan ada apa dengan SP3. Kalau bukan Lesti, maka siapa yang bersalah di dalam kasus ini? Nah, coba diperhatikan bahwa dari awal laporan yang ditujukan kepada klien kami itu namanya terang benderang di situ adalah Lesti Kejora. Kecuali yang dicantumkan itu mungkin yang dilaporkan adalah YouTube atau Spotify atau apapun itulah ya. Tapi jelas ketika yang dilaporkan adalah Lesti Kejora, maka pihak kepolisian dalam hal ini penyidik pasti akan berfokus kepada perbuatan ataupun tindakan yang dilakukan oleh Lesti Kejora, karena yang dilaporkan itu adalah Lesti Kejora, bukan pihak lain, bukan website, bukan apapun itu. Nah, ini bagi saya disinilah kurang pemahaman dari Saudara Yoni Dores terkait proses hukum itu sendiri ya. Dia mempertanyakan kepada pihak kepolisian ya, janji katanya pihak kepolisian untuk mempertemukan kedua belah pihak. Ya. Kenapa mungkin itu tidak terpenuhi tapi hanya SP3 yang keluar? Itu gimana Bang Sadrak? Terkait dengan tidak dipenuhinya janji-janji dari kepolisian, ya saya rasa baik dari kami maupun dari pihak kepolisian yang memang memahami pemahaman yang jelas, ngapain dilakukan pertemuan? Pertemuan itu dilakukan apabila memang ada hal-hal yang harus diklarifikasi secara langsung. Jadi pertemuan itu bukan kepada Yoni Dores tetapi kepada penyidik gitu. Terkait dengan janji-janji yang disampaikan oleh penyidik kepada pihak Yoni Dores, ya monggo silakan, itu nanti kan ditanyakan kepada pihak kepolisian, dalam hal ini penyidik, kenapa kok janjinya nggak dipenuhi atau dan sebagainya. Tapi pada intinya dari kami cukup jelas, buat apa bertemu kalaupun memang tujuannya kami diminta hadir untuk memberikan klarifikasi kepada penyidik, dan yang harusnya kami temui kan harusnya adalah penyidik, bukan Yoni Dores. Dia mempertanyakan kalau lagu dia itu dinyanyikan kalau tidak salah sama Lesti ya tahun 2019, kenapa nggak dicantumin nama penciptanya, tidak dikenal lah gitu, untuk dimasukkan ke dalam apa ya, kalau song nyanyi itu ada di bawahnya gitu penciptanya gitu. Nah mungkin tanggapannya gimana tuh? Nah,
kan harus diperhatikan ya, Lesti nyanyi itu di mana, gitu kan? Dalam konteks apa? Kalau Lesti nyanyi diundang berdasarkan hukum yang berlaku, maka yang mengundang Lesti untuk nyanyilah yang harus memberikan, apakah itu nanti dalam bentuk statement atau dalam bentuk apapun itu, bahwa penyanyinya siapa. Nah, setelah performing, ketika itu nanti direkam, di-upload, itu juga merupakan tanggung jawab dari si penyelenggara acara. Masa ya Lesti harus mencantumkan sendiri nama penyanyinya dan sebagainya, itu kan nggak tepat ya bagi saya melihatnya. Itu sih tanggapan dari kami. Kemarin kan Bilar berstatement jangan asal saling lapor ya. Nah mungkin salah satu sikap yang disayangkan Yoni Dores itu mungkin dia menyayangkan sikap dari Rizky Bilar. Nah mungkin dari pihak Bang Sadrak sendiri terkait dia menyayangkan sikap Rizky Bilar itu gimana kemarin? Menyayangkan sikap Rizky Bilar yang mungkin terkait statement jangan asal lapor. Mungkin salah satunya mungkin di highlightnya itu kali ya, mungkin dari dia. Nah jangan itu kan ada pesan. Ya. Begini, Yoni Dores menyayangkan sikap Rizky Bilar. Yang kemarin ngomong lah gitu. Mungkin Bang Sadrak juga dengar dia ngomong apa aja gitu. Ya bagaimana ya? Karena kalau kami, ya ini saya nggak mau menyudutkan salah satu pihak ya. Tapi gambarannya seperti ini sederhananya. Ketika kami mau melakukan sebuah upaya hukum, tentu harus melakukan research dan kajian yang cukup mendalam. Artinya apa? Artinya jangan sampai ketika kita membuat sebuah laporan polisi, membuat sebuah gugatan perdata, itu tidak sesuai dengan objek perkaranya. Artinya apa? Misalnya ketika kami mau melaporkan seseorang, kami sebagai kuasa hukum yang ditunjuk dari korban ataupun pihak pelapor tentu pasti melakukan research dulu, kaji dulu undang-undangnya, undang-undang hak cipta, hukum pidana itu juga diaturnya seperti apa, baru kami melaporkan. Kalau memang unsurnya tidak terpenuhi, ya ngapain gitu? Apakah ini maksudnya memang mau mencari sensasi atau mau mencari keuntungan semata, atau bisa juga Pak Yoni Dores ini ditunggangi oleh pihak-pihak yang ingin mencari, itu dia, keuntungan dalam bentuk finansial kah, dalam bentuk nama kah, atau dalam bentuk apapun. Jadi kenapa kami sangat menyayangkan sikap Yoni Dores ini yang seakan-akan nggak berterima dan sebagainya, itu ya karena ya itu dia, bagi kami sih ini kayaknya Pak Yoni Dores ini adalah korban. Begitu. Nah ini gue highlight ya pertanyaannya. Dia menyampaikan bahwa Lesti ini memang nggak menyanyikan lagunya dia, tapi harusnya Bilar memberikan wawasan kepada Lesti ini terkait hak cipta. Katanya seperti itu. Mungkin tanggapan itu gimana nih mengenai hal tersebut? Pertanyaan saya sendiri, emang Pak Yoni Dores memahami undang-undang hak cipta? Nah, itu. Ya kan? Janganlah sembarangan menyampaikan bahwa Rizky Bilar harus menasehati istrinya untuk membicarakan mengenai undang-undang hak cipta. Emang Pak Yoni Dores juga memahami apa itu direct licensing, kemudian apa itu performing rights, mechanical rights. Emang beliau memahami? Saya rasa juga nggak memahami. Kalau beliau memahami, tentu dia tidak akan langsung main lapor seperti ini kejadiannya. Itu sih. Ini sih agak menyinggung ya pertanyaannya mungkin untuk pihak Bilar. Karena banyak duit, maka statusnya tidak bersalah. Mungkin dianggapnya laporan ini ke Bilar seakan berpihak gitu. Mungkin bisa dibilang karena banyak duit statusnya jadi gak bersalah deh gitu. Gimana tanggapannya Mas? Pesan saya ke Pak Yoni Dores balik lagi, jangan sampai sembarangan menyampaikan statement. Salah dalam menyampaikan statement, apalagi di publik melalui media, tentu itu memiliki konsekuensi hukum. Tidak perlu saya jelaskan secara detail konsekuensi hukum apa itu. Tapi pada prinsipnya statement beliau ini, balik lagi saya ingatkan, itu terekam dengan jelas. Hati-hati dengan statement tersebut. Ya, jangan sampai ini jadi membahayakan posisi beliau. Pesan saya itu kepada Pak Yoni Dores. Ya, selama Anda menyampaikan hal-hal yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, maka itu merupakan sebuah masalah nantinya. Itu pesan saya. Oke.